Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ala fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan dan tak henti-hentinya kita terus memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena kita yakin hidup kita dan mati kita semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah, dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para istri beliau, dan semua umat yang jujur dan sabar meniti jalan ajaran sunnah beliau. Allahumma amin. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, kita bisa kembali berjumpa di majelis ilmu, melanjutkan perjuangan kita yang insyaallah ta'ala dengan perjuangan ini kita bersama-sama akan memasuki jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Adapun pembahasan kita di kesempatan malam yang berberkah ini di Masjid Al-Barakah, yang semoga dari namanya kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan untuk ilmu kita, keberkahan untuk jiwa raga kita, keberkahan untuk keluarga kita, dan semua yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hasad atau yang dimaknakan dengan kedengkian di dalam bahasa kita, atau yang diistilahkan dengan iri hati, dengki, iri hati, hasad, sama semua. Hasad ini bahayanya dunia akhirat, dan bahayanya tidak kecil. Ada sebuah hadis yang sahih yang harus kita pegang. Hadis riwayat Abu Daud yang juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi teman-teman yang buka kitab Bulughul Maram, silakan dicari Kitabul Jami' di bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Bab tentang ancaman untuk akhlak-akhlak yang buruk. Di sana Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis riwayat Abu Daud di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Iyyakum, jauhilah oleh kalian semua al hasad, kedengkian, iri hati, penyakit hasad. Jazakallahu khairan. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad ya'kulul hasanat, itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang ada. Memakan kebaikan-kebaikan maksudnya menghilangkan, menghapuskan,
menggugurkan, menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak itu percuma dan sia-sia. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang membakar dan melalap kayu bakar. Lihat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, menggambarkan bahwa bahayanya hasad itu seperti api. Di mana ketika api membakar sebuah kayu, apalagi kayu itu kering, kayu itu rapuh, itu lebih cepat terbakar. Dan yang namanya kayu kalau sudah dibakar oleh api, tidak hanya jadi arang, bahkan bisa menjadi abu dan debu. Lihat bagaimana bahayanya sifat hasad, penyakit hasad ini. Ya'kulul hasanat, memakan, yakni menghilangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Hilang semua kebaikan yang ada. Sirna semua amal-amal saleh yang pernah dilakukannya karena penyakit hasad. Dan penyakit hasad ini timbul dari hati pertama kali. Ketika setan berbisik, setan menjebak kita lewat penyakit hati yang bernama hasad ini, kemudian seseorang mengikutinya dan meluapkannya dengan anggota tubuh yang lain. Dia luapkan dengan panca indera yang dia miliki. Lisan mendukungnya, sehingga terjadilah ucapan-ucapan yang buruk. Mata mendukungnya, sehingga terjadilah sorotan, tatapan mata yang buruk. Bahkan bisa menjadi ain, bisa menjadi penyakit ain yang mencelakakan saudara kita. Lebih parahnya tangan, kaki, perbuatan mendukung dan meluapkan penyakit hasad yang bercokol di dalam hati. Jangan pernah lupakan sejarah, bahkan mulai dari kehidupan pertama kali manusia yang ada di muka bumi ini. Abul Bashar, dialah bapak semua manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengalami bagaimana dahsyatnya peristiwa besar karena sebab hasad. Kita yakin Nabi Adam ini alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi, karena akibat kesalahannya di surga Allah, Nabi Adam dan Hawa itu berada di surga, di jannah. Maka ingat, kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah jannah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kampung halaman kita adalah surga. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Dunia ini hanya tempat kita bersinggah sejenak, sebentar saja. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan lupa akhirat, lupa kampung halaman kita yang sebenarnya. Dan kita semua harus kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yang asli. Itu surga Allah, jannah yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat, termasuk di sana ada iblis, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sujudnya mereka bukan untuk beribadah, tetapi sujudnya mereka adalah untuk mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam, padahal Allah yang memerintahkan. Alasannya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan
engkau menciptakan Adam dari tanah. Di sini logika iblis bermain. Maka hati-hati. Jangan pernah dikalahkan oleh logika akal fikiran. Tundukkanlah jiwa raga kita kepada dalil firman Allah dan sabda Rasulnya, wahyu ilahi. Lihat iblis celaka gara-gara mengikuti akalnya. Saya terbuat dari api, Adam dari tanah. Harusnya yang sujud itu yang dari tanah sujud kepada yang dari api. Ini logikanya iblis. Dan juga karena hasad, dengki, dia tidak menerima kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Dia tidak mau menerima, tidak legowo, tidak ikut senang dengan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada kedengkian di sini. Bahkan iblis ingin keutamaan-keutamaan yang didapat oleh Adam itu hilang. Inilah hakikat penyakit hasad. Oleh karenanya iblis celaka dan binasa. Bahkan telah ditetapkan keputusan oleh Allah Azza wa Jalla, iblis akan menjadi penghuni neraka Jahannam daiman abadah, selama-lamanya. Lihat, gara-gara filsafat akalnya, logikanya, dan hasad, penyakit hati, kedengkian atau hasad, iblis terjerambab ke dalam kebinasaan, bahkan menjadi penghuni neraka Jahannam selama-lamanya. Na'udzubillah. Juga jangan lupakan kisah dua anak Adam, Habil dan Qabil. Teman-teman pasti masih ingat ya, kisah Habil dan Qabil ini, di mana ketika keduanya diperintah untuk berkurban, maka kurban dari salah satunya diterima oleh Allah dan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban siapa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Kurbannya Habil. Siapa yang ditolak? Berarti Qabil. Karena dengki, karena hasad, sampai Qabil ini rela membunuh saudaranya sendiri. Kenapa kurban saya ditolak oleh Allah? Kenapa kurban dia diterima? Kan saya tidak. Lihat, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hasad hancur lebur. Dan setelah itu Qabil menyesal. Apalagi setelah diperlihatkan oleh seekor burung bagaimana cara mengubur mayat saudaranya sendiri. Dan juga jangan lupakan kejadian yang tidak jauh dari masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi menolak Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir di atas muka bumi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tahu bahwa nabi terakhir itu bernama Ahmad atau Muhammad dan akan muncul di akhir zaman. Dan mereka tahu bahkan Nabi Muhammad yang menjadi nabi terakhir ini berasal dari bangsa Arab. Tapi karena hasad, kedengkian dari diri mereka, mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad, karena dengki dari diri mereka. Maunya orang-orang Yahudi nabi terakhir itu, karena mereka faham juga yang namanya nabi terakhir, rasul terakhir itu spesial. Yang terakhir itu spesial biasanya. Mereka inginnya nabi terakhir itu berasal dari bangsa mereka, dari Bani Israel, keturunan Bani Yakub. Namun ternyata Allah tabaraka wa taala mentakdirkan munculnya nabi terakhir itu dari bangsa Arab. Dengki akhirnya orang-orang Yahudi, sampai pada mereka menolak kebenaran, menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Islam, menolak Al-Quranul Karim, sehingga mereka menjadi orang-orang al-maghdub alaihim, yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Mulai dari peristiwa iblis bersama Nabi Adam, peristiwa Habil dan Qabil, bahkan sampai peristiwa orang-orang Yahudi menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua sesat, tersesat, hancur, celaka, binasa, halaku. Kenapa? Karena al-hasad, penyakit hati yang bernama hasad ini. Kedengkian, iri hati yang bukan pada tempatnya. Kedengkian, iri hati yang merusak keadaan. Wal'iyadzubillah. Dan kita semua tidak bisa lepas dari jebakan hasad ini. Apalagi iblis sudah merasakan langsung efek dan dampak negatif dari penyakit hasad yang diikutinya. Maka iblis dan setan-setan tidak ingin manusia ini, siapapun dia, selamat dari serangan penyakit hasad ini. Jangan dikira seorang ulama, seorang syekh, seorang ustadz yang ahli ibadah, ahli ilmu selamat dari hasad. La, kalla thumma kalla. Siapapun dia ahli ibadahnya, siapapun dia ahli ilmunya, diserang juga dengan penyakit hasad ini. Apalagi ikhwan biasa, talib yang baru belajar, rakyat jelata. Semua orang diserang dengan penyakit hasad ini. Maka benar ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam, kunyahnya Abul Abbas. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ma khalal jasadu min hasadin. Tidak ada satu tubuh pun yang selamat dari serangan penyakit hasad ini. Tidak ada satu manusia pun yang terhindar dari serangan-serangan hasad ini. Lakinnal karima yukhfihi wal la'ima yubdihi. Bedanya di sini jemaah rahimakumullah. Tetapi orang yang mulia al-karim yukhfih, dia akan menyembunyikan hasad itu. Dia menyembunyikannya. Dia kubur dalam-dalam. Dia tidak menampakkannya. Tetapi al-la'im, orang yang rendahan. Al-la'im, orang yang hina dina. Yubdi, dia menampakkannya. Ditampakkan dengan lisan, dengan ucapan, ditampakkan dengan tangan, dengan tulisan, ditampakkan dengan perbuatan, dengan sikap, bahkan sorot mata saja, pandangan mata saja itu bisa meluapkan hasad seseorang. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saking bahayanya hasad ini, sampai ada sebuah surah yang di dalamnya disebutkan ayat agar manusia berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari buruk dan bahayanya sifat atau penyakit hasad ini. Ada di surat apa? Di surah Al-Falaq atau Qul a'udzu birabbil falaq? Sama saja, Al-Falaq. Cuma memang kadang ikhwan kita ini kalau disebut surat Al-Ikhlas bingung. Al-Ikhlas ini surat yang mana? Pasti sebut kulhu, kulhu. Ingat saya, hafal saya. Al-Falaq disebutkan di sana ayat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini masih berkaitan dengan ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, a'udzu, aku minta perlindungan birabbil falaq, kepada Allah Rabb al-Falaq. Rabb yang menguasai falak, yang menguasai waktu subuh, yang menguasai semua apa yang ada di langit. Di antaranya kita minta perlindungan kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan, dari kejelekan dan bahaya-bahaya orang yang hasad ketika dia berhasad. Orang yang dengki ketika dia meluapkan kedengkiannya. Lihat, sampai kita diperintah untuk berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari bahaya dan buruknya mereka-mereka ahli hasad. Artinya apa? Ini hasad ini dampak dan efek negatifnya, bahayanya gak main-main.
sungguh sangat mengerikan. Jangankan orang biasa, orang awam, orang ahli ilmu saja, ahli ibadah saja bisa hancur dengan hasad ini. Maka tadi betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada satu tubuh pun yang terlepas, yang selamat dari penyakit hasad. Namun bedanya antara orang karim yang mulia dan orang yang laim yang hina dina, jelas tadi. Yang mulia pasti berusaha menyembunyikannya. Dia berusaha menguburnya dalam-dalam. Dia memperbanyak ucapan isti'adzah billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena jelas itu gangguan dan bisikan dari setan. Itu jebakan iblis dan bala tentaranya. Dia memperbanyak isti'adzah billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan dia baca Al-Ikhlas. Dia baca kalimat amantu billahi wa birrasuli. Bahkan dia meludah dengan ringan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Itu diantara cara-cara yang Nabi ajarkan untuk kita melawan dan membantah bisikan-bisikan dan jebakan-jebakan setan. Ahibati fillah rahimakumullah. Orang yang karim, yang mulia, yang derajatnya tinggi dan berhak dimuliakan oleh Allah, dia berusaha menyembunyikan hasad itu. Bukan malah ditulis di postingan, bukan malah ditulis di status, bukan malah kemudian menjadi provokator ya di tengah-tengah umat, bukan. Kalau seperti itu, maka dia laim, orang yang hina dina. Karena tadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang hina dina itu kalau terjangkiti penyakit hasad, dia langsung meluapkannya. Sebagaimana orang marah, dia meluapkan amarahnya dengan teriak-teriak, dengan bicara kasar, dengan memukul, dengan bersikap yang kasar dan seterusnya. Tapi penyabar, dia memaafkan, dia mengendalikan emosinya, dia berusaha untuk diam dan seterusnya. Seperti itulah kurang lebih orang yang hasad. Ketika dia meluapkannya, semua anggota tubuhnya aktif. Mulai dari lisan, mata, pemikiran, tangan, sampai ke kaki dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Dan ingat, karena siapapun bisa terjangkiti penyakit hasad ini, jangan pernah kita merasa aman. Pertama, jangan pernah merasa aman, karena bisa jadi hasad itu sering menyerang hati kita. Artinya, bisa jadi kita ini sebagai pelaku. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juga jangan merasa aman dari orang-orang di sekitar kita. Curiga jangan, suudzon jangan, berburuk sangka jangan, menuduh apalagi jangan. Tapi kalau waspada harus. Waspada harus. Termasuk kita waspada kepada teman-teman soleh kita, teman-teman yang baik di sekitar kita. Kita waspada kepada mereka. Apalagi teman-teman yang kita tidak tahu sepak terjangnya seperti apa, track recordnya seperti apa, kita nggak tahu. Maka kita lebih waspada. Ingat, waspada itu bukan menuduh, waspada itu bukan curiga, bukan suudzon, tetapi kita menjaga diri dan keadaan. Karena kadang kita berusaha menjauh dari hasad, ternyata teman kita yang melakukan hasad. Akhirnya kita pun terseret. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, rahimana rahimakumullah. Dan hakikat hasad, kata Ibnu Taimiyah juga, karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairi. Ini ketika seseorang merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada pihak lain. Itu hakikat hasad. Kita melihat kawan kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, kita tidak menerima, kita tidak senang, kita tidak suka. Bahkan kita ingin nikmat itu hilang dari saudara kita. Itulah hakikat hasad. Bukannya ikut bersyukur, bukannya ikut bahagia dan senang, bukannya mendoakan keberkahan dan kebaikan untuk saudaranya, tetapi dia malah pusing dan stres sendiri. Bahkan dia menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itulah hasad. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ahibati fillah rahimana rahimakumullah. Dan para ulama mereka membahas dengan detail, dengan tafsil apa saja madarat, bahaya dan keburukan yang muncul karena hasad dan kedengkian ini. Sampai kalau mau dikumpulkan bisa belasan bahkan puluhan poin. Namun kita akan sebutkan beberapa poin yang menjadi intinya insyaallah taala. Yang pasti hasad itu membawa keburukan dunia akhirat, baik untuk kita ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Yang pasti sejarah mencatat karena mengikuti penyakit hasad kedengkian dalam hati, siapapun menjadi orang yang mulia, yang karim, yang berjuang menyembunyikan serta penyakit hasad. Jangan diikuti, tetapi harus dilawan dan dibantah, harus ditolak. Yang pertama, bahaya dari penyakit hasad itu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sadar tidak sadar dia akan terjatuh ke dalam bahaya ini. Tetapkan, berarti dia sedang menentang takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya. Dan kita yakin semua yang terjadi ini tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Si fulan ya bisa menikah, si fulan bisa sehat, si fulan bisa punya motor, mobil, si fulan bisa beli rumah, si fulan hafal Quran, si fulan fasih bahasa Arab, si fulan banyak kenikmatan. Itu tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka siapa yang hasad, dengki kepada orang lain karena kebaikan yang ada pada orang lain tersebut, berarti dia sedang membenci dan menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuatu yang khatir, sesuatu yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Ini harus kita waspadai. Kan masalah takdir ini kan masalah akidah, ya kan? Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah itu punya musuh-musuh dari sisi akidah takdir. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan mereka Qadariyah ataupun Jabariyah dalam masalah takdir. Orang-orang Jabariyah mereka menganggap bahwa hidup ini terpaksa. Jadi baik buruknya kita semuanya ya terpaksa dan mengalir begitu saja. Sehingga kalau saya berbuat buruk jangan salahkan saya. Itu kata orang Jabariyah. Orang-orang Qadariyah mereka menolak adanya takdir. Dan mereka menganggap bahwa apa yang terjadi di dunia ini hasil dari keputusan sendiri. Hasil dari keputusan seorang manusia itu sendiri. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan ketetapan Allah, kehendak Allah dan seterusnya. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua di dunia ini tidak wa ta'ala. Dan itu bagian dari keadilan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Memang Allah mentakdirkan segala sesuatu. Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, namun Allah dengan maha adilnya memberikan pilihan kepada kita. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Hati-hati dengan hasad, kita bisa terseret pada bahaya membenci segala sesuatu yang telah ditakdirkan. Entah jadi Qadariyah, entah jadi Jabariyah. Na'udzubillah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, hasad itu akan menggugurkan kebaikan. Mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah kalian sifat atau penyakit hasad itu. Jauhilah oleh kalian penyakit hasad itu. Berhati-hatilah dari hasad, karena hasad itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang banyak.
Dan ini jamaah rahimakumullah yang terjadi secara umum pada orang-orang yang dengki atau hasad. Pada dirinya saja, tidak berhenti pada dirinya saja, tetapi dia mengajak pihak lain untuk membenci apa yang dia benci, untuk menjelek-jelekan apa yang dia jelek-jelekan. Dan orang-orang untuk benci kepada orang-orang saleh, ahli ilmu kah, penuntut ilmu, para ustaz, para guru, para ulama, para masyayikh, orang-orang saleh ahli ibadah. Ini lebih parah. Dan ini terjadi. Ada orang-orang yang karena hasad Nah ini jamaah rahimakumullah, sehingga kebaikan-kebaikannya habis, amal-amal solehnya terhapus dan berguguran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai pada ghibah nantinya. Lebih parah lagi, buhtan. Kalau ghibah itu kan ngomongin aib orang yang terjadi, ngomongin aib orang yang ada faktanya. Kalau buhtan, tuduhan, ini lebih parah. Membicarakan kejelekan seseorang padahal tidak ada buktinya, tidak nyata terjadi, tidak ada realitanya, tidak ada faktanya. Dan dosa buhtan lebih parah dari dosa ghibah. Walaupun sama-sama semuanya dosa besar. Ini yang kedua jamaah rahimakumullah. Hasad akan menghapuskan kebaikan-kebaikan. Dan bayangkan tadi, api membakar kayu sampai kayu itu habis, menjadi abu dan debu. Apakah kita mau kebaikan-kebaikan yang sudah kita perjuangkan, entah itu mengeluarkan atau mengorbankan harta yang banyak, biaya yang tidak sedikit, waktu yang banyak, lelah, letih, ya, dan seterusnya, tiba-tiba semua itu hilang karena penyakit hasad yang kita ikuti. Na'udzubillah. Rugi kita. Rugi kita. Yang ketiga jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang hasad di dalam hatinya akan dipenuhi dengan rasa penyesalan. Batinnya akan sengsara. Karena tadi dan pada akhirnya sengsara dan menyesal. Dia semakin sedih, semakin sesak dada, semakin sempit dada, dan seterusnya. Semakin dia melihat ada nikmat pada orang lain, dia semakin stres, semakin pusing dan depresi, gak tenang hidupnya. Waliyadzubillah. Ini jamaah rahimakumullah. Karena hasad, seseorang hidupnya tidak tenang. Padahal kebahagiaan itu modalnya adalah sakinah, ketenangan hidup. Percuma gaji kecil terus hidup tidak bahagia. Bukan gaji kecil. Percuma gaji besar hidup tidak bahagia. Kalau sudah gaji kecil hidup nggak bahagia, itu sudah jatuh tertimpa toren, ya. Sudah gaji kecil, ya, nggak bahagia, itu sangat kasihan lah pokoknya. Tapi percuma orang yang gajinya besar, fulusnya banyak, bisnisnya berhasil, ini dan itu, dimudahkan urusan dunianya, tapi hidupnya nggak bahagia, hatinya nggak tenang, pikiran nggak tenang, stres, depresi, rasa was-was, takut, dan seterusnya, sedih, gelisah, dan seterusnya. Dan itu bisa terjadi karena akibat hasad di dalam hati seseorang. Ini yang ketiga jamaah rahimakumullah. Orang yang hasad hidup jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa sadar orang yang hasad berarti dia sedang menyerupai sifatnya orang-orang Yahudi. Tadi di awal sudah kita terangkan,
hasadnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad yang menjadi nabi terakhir? Kenapa dari bangsa Arab? Kenapa larang kita untuk menyertai karakter orang-orang kafir? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai, yang tasyabbuh, kita hasad ini karena hasad adalah karakter orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita menjadi Yahudi yang hasad. Nauzubillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tafaddalu walhamdulillahi rabbil alamin. Siap. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata illa Hayya 'alas salah. la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi at-kitab. وبعث المقام. أشهد أن لا إله إلا الله. طيب إخواني في الدين بارك الله فيكم نواصل درسنا في هذه الليلة المباركة sampai pada bahaya hasad yang keempat, di mana
Orang yang hasad berarti dia terancam jatuh ke dalam karakter orang-orang Yahudi. Karena hasad itu adalah ciri khas karakteristik orang-orang Yahudi. Dan Nabi tadi menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan kami yakin siapapun dari orang-orang yang beriman tidak mungkin ada yang mau disebut orang Yahudi. Kemudian yang kelima, ahibati fillah rahimakumullah. Ingat bahwa hasad itu sebesar apapun penyakitnya, separah apapun penyakitnya, sejauh apapun hasad itu diikuti, tidak akan bisa sama sekali menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Jadi kita berjuang mati-matian untuk hasad ini, gak mungkin kita bisa menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan nikmat itu. Segala nikmat itu datang dari Allah dan dihilangkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Jika Allah tidak berkehendak untuk menghilangkannya, maka tidak akan hilang. Apalagi kalau orang tersebut dia pandai bersyukur, semakin dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dalam kenikmatan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingat ketika Allah mengumumkan tabaraka wa ta'ala, maka jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya aku pasti sungguh akan menambah kenikmatan untuk kalian. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Orang semakin hasad, semakin parah dan berat hasadnya, semakin besar hasadnya, dia tidak akan bisa menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Apalagi kalau orang tersebut pandai bersyukur. Sehingga yang ada justru tadi, kembali ke poin sebelumnya tadi, dia akan lebih sengsara, sedih, gak nyaman, gak tenang hidupnya ketika melihat orang lain justru semakin diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, jamaah rahimakumullah, hasad itu sangat bertentangan dengan kesempurnaan iman. Dan kita semua berusaha untuk mengejar kesempurnaan iman. Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai atau menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, segala apa yang dia cintai, yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Lihat, di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan lewat lisan Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kesempurnaan iman itu ada dengan kita ikut berbahagia melihat saudara kita bahagia. Kesempurnaan iman itu ada kita ikut senang melihat saudara kita senang. Yang minimalnya kita ikut bersyukur, ikut bahagia, ikut mendoakan kebaikan dan keberkahan ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan, baik nikmat duniawi ataupun ukhrawi. Mencegah orang batu jajar mateng teingeun can bisa hafal Quran, yang minimal seneng lihat temannya hafal Quran, bukan malah dijelek-jelekan. Si fulan hafal Quran ya, baru beres kemarin 30 juz. Itu tajwidnya masih banyak yang salah. Tajwidnya masih banyak yang salah. Pas ditanya sama temannya, antum sudah berapa juz? Ana juz 30 belum beres. La haula wala quwata illa billah. Tengteingeun gitu kan rasana. Kita belum bisa seperti teman kita mendapatkan kebaikan, minimal kita ikut bahagia. Ikut mendoakan kebaikan, ikut mendoakan keberkahan. Doakan barakallahu fi, semoga Allah memberkahinya. Barakallahu fi ilmi,
semoga Allah memberkahi ilmunya. Hafidhahullah, semoga Allah menjaganya, dan seterusnya. Ini jamaah rahimani rahimakumullah. Ternyata kesempurnaan iman ada dengan kita menjauhi penyakit hasad dan dengki. Maka hati-hati, jangan sampai kita teriak kita beriman, kita mukmin, bahkan dengan lantang mengatakan kami ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah. Namun ternyata jauh dari kesempurnaan iman karena dia mengikuti hasad dan kedengkian. Na'udzubillah. Maka jelas ya konsekuensi dari hadis yang barusan kita baca, agar mendapatkan kesempurnaan iman, ya kita harus berusaha untuk berbahagia ketika melihat saudara kita bahagia, dan berbela sungkawa, berduka cita, ikut prihatin ketika melihat saudara kita mendapatkan penderitaan atau musibah. Di sana ada kesempurnaan iman. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang pendengki, orang yang hasad itu biasanya lupa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memikirkan nikmat orang lain, lupa berdoa untuk dirinya sendiri agar mendapatkan kebaikan, lupa juga untuk mendoakan kebaikan terhadap orang lain. Jadi jauh dari doa. Padahal doa ini kan ibadah yang mulia. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Maka seharusnya kita memperbanyak doa, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Dan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di dalam banyak hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan mendoakan kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Lihat, tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan orang tua. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Di surah Ibrahim disebutkan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Wahai Rabb kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Lihat, diperintah kita mendoakan ampunan untuk diri kita, untuk orang tua dan kaum mukminin. Bahkan Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam diperintah, di surah Muhammad disebutkan, wastaghfir li dzambika walil mu'minin, dan beristighfarlah engkau, minta ampun kepada Allah untuk dosamu dan untuk dosa-dosa kaum mukminin. Tetapi orang yang pendengki, ahli hasad, tukang iri, dia akan jauh dari doa. Jangankan mendoakan kebaikan untuk orang lain, bahkan mendoakan untuk diri sendiri saja, mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, dia lupa, gak sempat. Kenapa? Sibuk ngurusin hasadnya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal doa kebaikan untuk saudara kita tanpa mereka tahu, itu istimewanya luar biasa, yang disebut dengan ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita tanpa mereka tahu, itu lebih spesial daripada kita bertatap wajah dengannya dan mengucapkan barakallahu lak, semoga Allah melancarkan urusanmu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah mempercepat jodohmu, dan seterusnya. Lebih spesial kita mendoakan dia tanpa dia tahu. Karena kata Rasulullah ketika itu, ketika seorang hamba mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu, ada malaikat di sisinya, yaqulu amin walaka bimithlin. Kata malaikat itu, amin, semoga Allah mengijabah, mengabulkan doamu. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa.
Walaka bimithlin, dan kata malaikat itu kepada orang yang berdoa, dan semoga engkau mendapatkan kebaikan yang semisal dengan itu. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita semoga dia sehat wal afiat, sehat dan afiat itu kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan semoga Allah menjaganya, melindunginya dari berbagai macam mara bahaya, doa penjagaan dan pelindungan itu kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan saudara kita semoga rezekinya dilancarkan, yang halal, yang banyak dan bermanfaat, rezeki halal yang bermanfaat itu kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan semoga dia cepat menikah, enggak terus jomblo, enggak terus menderita, ini kebaikannya akan kembali kepada siapa? Ya kepada kita juga. Tapi Ustaz Ana udah nikah, insya Allah pernikahannya semakin diberkahi. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi bahaya yang ketujuh adalah waliyadzubillah, dia akan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di surah An-Nisa ayat ke-32, Allah berfirman, An-Nisa 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Kata Allah Azza wa Jalla, An-Nisa 32, dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian yang mungkin lebih banyak dari sebagian yang lainnya. Lihat, kata Allah, wala tatamannau, jangan iri hati, jangan dengki, jangan hasad. Karena masing-masing sudah diberikan bagian dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Lirijali nasibum mimma iktasabu, bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i mimma iktasabna, yang perempuan pun sama, ada bagian untuk mereka dari apa yang mereka usahakan. Tugas kita adalah was'alullaha min fadlih, mintakan oleh kalian kepada Allah karunia-Nya. Minta kalian kepada Allah karunia-Nya, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang tadi ahli hasad, tukang iri, pendengki, dia tidak akan sempat mengamalkan ayat ini. Dia tidak akan sempat berdoa minta karunia dan keutamaan serta rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat duniawi ataupun ukhrawi. Kenapa? Karena tadi dia disibukkan dengan penyakit hasad. Karena hasad ini kalau diikuti, diluapkan, itu mengakarnya kemana-mana. Waliyadzubillah. Dan tidak ada kesempatan untuk dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lupa dia dari doa. Padahal doa itu ibadah. Kemudian yang ke-8, bahaya dari hasad yang harus kita fahami agar kita bisa menjauhinya adalah orang pendengki itu, tukang iri itu, ahli hasad itu, dia akan menganggap remeh nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bersyukur. Jauh dari rasa syukur, apalagi qanaah. Karena dia menganggap remeh, menganggap kecil dan sepele nikmat yang dia dapatkan. Karena dia selalu berpikir, kenapa si fulan lebih dari saya? Kan gitu. Kenapa saya kurang dibandingkan dengan si fulan? Kan gitu. Sehingga dia tidak bersyukur. Yang ada dia malah meremehkan nikmat-nikmat yang ada. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jatuh ke dalam al-kibr, kesombongan. Dikarenakan dia merendahkan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Gara-gara enggak syukur, dia kufur nikmat, dia pun sombong. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat itu sekecil apapun harus disyukuri. Tadi di surah Ibrahim ayat ke-7. Kalau tidak salah ayat ke-7 di surah Ibrahim. Allah berjanji la azidannakum, pasti sungguh aku akan menambah kenikmatan untuk kalian. Apa syaratnya di awal? La in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tidak bersyukur, kufur nikmat, dan ini penyebabnya salah satunya hasad.
menganggap nikmat yang ada itu kecil, kurang, remeh, gak berharga dan seterusnya, sehingga jauh dari qanaah. Maka lagi-lagi dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kan orang yang hidup bahagia itu orang yang pandai bersyukur, yang selalu qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang ada walaupun sedikit. Ini jamaah rahimakumullah. Hasad akan membuat seseorang lupa mensyukuri nikmat, bahkan justru dia menganggap remeh nikmat. Yang kesembilan, ahibati fillah rahimakumullah, hasad yang pasti adalah termasuk masawi'il akhlak, akhlak yang buruk, akhlak yang madzmumah, yang tercela. Artinya siapa yang memiliki perangai tercela ini, maka dia akan tercela juga. Siapa yang berperangai hasad, maka dia akan tercela dan hina. Karena hasad adalah akhlak yang madzmumah, yang tercela. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan dia akan dijauhkan dari kemuliaan itu. Cukuplah tadi pelajaran tentang iblis yang menjadi hina dina, menjadi binasa dan celaka, bahkan akan kekal di dalam neraka, itu karena sebab hasad, kedengkian di dalam hatinya. Cukuplah itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Nyata, data dan faktanya jelas. Iblis binasa, salah satu sebabnya gara-gara hasad, kedengkian. Bahkan dicela sejak ketika itu sampai hari kiamat, sampai bahkan selamanya. Na'udzubillah. Dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tercela dan terhina. Na'udzubillah. Yang ke-10, jamaah rahimakumullah, biasanya orang yang pendengki itu, ahli hasad, tukang iri itu, dia akan mendolimi banyak pihak. Dia nggak tinggal diam, pasti dia berusaha bagaimana caranya agar menghilangkan nikmat yang ada pada pihak lain. Akhirnya dia melakukan kezaliman-kezaliman yang banyak. Mulai dari zalim terhadap nama baik orang lain, zalim terhadap kehormatan diri orang lain, zalim terhadap fisik orang lain, bahkan bisa sampai pada nyawa dan darah. Banyak kisah terjadi gara-gara hasad, gara-gara dengki. Rumah tangga jadi hancur, berantakan. Terjadi perceraian. Adik kakak kandung bermusuhan seumur hidup. Bahkan tetangga dengan tetangga saling bunuh, na'udzubillah, karena hasad. Termasuk di dunia dakwah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, hasad kepada talibul ilmi, penuntut ilmu yang lain. Seorang ustadz hasad kepada ustadz yang lain. Seorang syekh hasad kepada syekh yang lain. Seorang ulama hasad kepada ulama yang lain. Akhirnya apa? Hancur dakwah mereka. Yang lebih parahnya, mereka membawa kehancuran itu ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah kaum muslimin. Padahal seharusnya kan orang yang faham ilmu, orang yang beriman, apalagi ahli ibadah, itu kan lebih bisa memanage, lebih bisa mengendalikan emosi yang muncul. Harusnya kan demikian. Makanya lebih parah kalau hasad itu terjadi di circle para penuntut ilmu, di lingkungan sekitar orang-orang yang sibuk dengan ilmu, baik yang belajar ataupun yang mengajarkan ilmu. Di dalam kitabul ilmi, dan ana nasihatkan teman-teman semua, apalagi yang ingin menjadi penuntut ilmu sejati, cari kitabul ilmi milik Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Judulnya Kitabul Ilmi, kitab tentang al-ilmu, karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kalau tidak salah sudah banyak yang menerjemahkan ke dalam bahasa kita. Lumayan tebal kitabnya. Cari kitab itu, beli, miliki, dan baca, fahami, amalkan. Di dalam kitab tersebut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah menasihati kita semua, menasihati kaum muslimin seluruhnya, terkhusus para penuntut ilmu.
Kata beliau secara makna, hasad atau kedengkian adalah akhlak yang buruk, akhlak yang jelek dan tercela. Dan sangat disayangkan, hasad ini ternyata paling banyak terjadi di antara para ulama dan penuntut ilmu. Lihat siapa yang mengatakan ini? Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Sangat disayangkan ternyata hasad ini banyak terjadi, bahkan paling banyak terjadi di antara penuntut ilmu dan ahli ilmu, di antara ulama. Hasad bisa terjadi di antara sesama para tujar, para pedagang. Hasad juga terjadi pada setiap profesi yang lainnya, antara sesama mereka. Kalau kita lihat di Cigondewa, banyak tukang jahit ya. Nah, bisa terjadi sesama penjahit. Kalau kita lihat di mana? Di tempat-tempat preman, di tempat-tempat orang jahat, bisa juga terjadi hasad sesama penjahat. Kalau tadi penjahit, sekarang penjahat. Di kalangan petani bisa terjadi hasad antara sesama petani dan seterusnya. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, sangat disayangkan hasad yang terjadi di antara sesama ulama dan sesama penuntut ilmu. Karena itu lebih parah. Padahal sepatutnya dan sepantasnya para ahli ilmu adalah orang-orang yang jauh dari sikap hasad. Dan mereka semestinya adalah orang-orang yang paling dekat dengan sifat-sifat akhlak karimah, akhlak yang mulia. Ini subhanallah nasihat yang disampaikan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah itu sudah puluhan tahun yang lalu beliau ucapkan. Dan sudah terjadi di zaman beliau fenomena hasad di antara ulama dan penuntut ilmu. Lalu bagaimana dengan kita di zaman kita sekarang? Makanya tadi yang paling terakhir ini perlu kita fahami, semestinya kita ini sebagai orang yang sibuk dengan ilmu, baik dia pelajar ataupun yang mengajar, seharusnya dia menjadi orang yang paling dekat dengan sifat-sifat akhlak mulia. Saling tasamuh, saling memaafkan, saling memberi udzur. Sering kita sampaikan ya kisah di zaman dahulu, as-salafus saleh. Ketika melihat kawannya atau saudaranya yang berjenggot lebat, jenggotnya basah, dan ternyata dari mulutnya tercium bau khamr. Kalau ada di Masjid Al-Barakah ini, si fulan jenggotnya tebal, lebat, basah pula, dan pas ngomong bau khamr. Wah, langsung genjeleng sebatu jajar. Tahu genjeleng? Viral, rame, ribut semua. Si fulan mabok. Sampai jadi tagline berita hangat hari ini. Seorang jamaah Masjid Al-Barakah, jenggotnya lebat tapi pemabuk. Naudzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara kawannya atau saudaranya langsung memvonis tanpa tabayyun, tanpa memberikan nasihat dan seterusnya. Tapi lihat as-salafus saleh, orang-orang saleh di zaman dahulu, ketika melihat saudaranya seperti itu, diberi uzur. Mungkin dia ketumpahan khamr. Walaupun ya gimana caranya ya, agak sulit kan, tumpah khamr ke mulut dan ke jenggot. Itu mah bukan tumpah, itu namanya minum kan gitu. Tapi orang saleh ini, ulama ini, ahli ilmu ini memberikan uzur kepada saudaranya. La'allah, bisa jadi, barangkali dia ketumpahan khamr. Sudah, kita jangan menyalahkannya, jangan memvonisnya, jangan menyudutkannya. Dan kalaupun mau tabayyun, itu ditarik tangannya, digenggam dengan penuh hikmah dan santun. Diajak bicara di tempat yang tertutup, tersembunyi, hati ke hati, empat mata, tabayyun dulu sebelum ngasih nasihat. Akhi afwan, ana mau nanya sama antum, tapi antum jangan marah. Kalau antum marah, nanti ana kasih nasi goreng sepiring. Kalau antum gak marah, dikasih 2 piring. Masya Allah. Akhirnya dia gak marah kan, milih 2 piring. Ana mau nanya, karena Allah ana bertanya, karena ana sayang sama antum karena Allah. Ana mencium aroma khamr dari mulut antum. Ada basah juga di jenggot. Apa antum mabuk?
Ternyata setelah ditabayun tidak seperti itu. Ana salah minum akhi. Ana kira tadi ada air putih di gelas. Ana bismillah dulu. Bahkan ana mengamalkan cara minum Nabi 3 kali. Bismillah. 1, 2, sampai 3 kali ya. 3. Ternyata itu khomer. Dan anehnya, ana baru sadar di tegukan yang ketiga. Karena fokusnya tadi ingin mengamalkan sunnah Nabi, minum 3 teguk. Kalau sudah seperti itu gimana? Apa kita memvonis dia pemabuk? Bahkan mungkin dia berusaha untuk memuntahkannya. Akhirnya basah. In ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Kalau datang suatu berita dari orang fasik kepadamu, tabayyun dulu. Cek dulu benar atau tidak, asli atau palsu, tanya dulu. Jangan malas bertabayyun. Tabayyun itu gratis, tanpa modal, tinggal bertanya. Dan semua akan clear, akan jelas dan selesai masalah. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka sesama kita, apalagi penuntut sungguh menjauhi penyakit hasad. Bahkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah juga menasihatkan, wahai engkau saudaraku, ya akhi, jika engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada orang lain, maka janganlah engkau membenci nikmat tersebut, tetapi ucapkan semisal doa ini. Beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah, tambahkanlah kepada saudaraku tersebut dari karuniamu. Tambahkanlah untuknya karuniamu kepadanya. A'tini afdhala minhu, dan berikan kepadaku yang lebih utama darinya. Lihat, ini doa yang menyelamatkan kita dari serangan penyakit hasad. Doakan agar saudara kita ditambah kenikmatannya, ditambah karunia-Nya oleh Allah, dan agar kita mendapatkan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini solusinya, bukan malah ikut hasad dan iri hati. Allahumma zidhu min fadlik wa a'tini afdhala minhu. Ini rangkaian doa dari beliau, tetapi maknanya sangat bagus. Allahumma zidhu min fadlik, ya Allah tambahkan untuknya karuniamu. Wa a'tini afdhala minhu, dan beri aku yang lebih utama darinya. Berikan kepadaku yang lebih utama darinya. Sampai beliau mengingatkan bahwa hasad sama sekali tidak akan mengubah keadaan. Bahkan pada sifat hasad ya terdapat bahaya dan kerusakan yang sangat besar. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan larangan hasad ini datang dari Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang masyhur, hadis dalam Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, atau yang terkenal dengan sebutan kunyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Lihat, yang paling pertama Nabi sebutkan adalah larangan untuk saling hasad, sebelum menyebutkan larangan-larangan yang lainnya yang sangat banyak. La tahasadu, jangan kalian saling hasad, jangan saling dengki. Wala tanajashu, dan jangan saling melakukan tanajush. Secara makna tanajush itu menyakiti saudara kita dalam hal jual beli. Lihat saudaranya jualan mie ayam, kita jualan mie ayam dengan niatan menjatuhkan dia. Dia jual 6.000, kita jual 3.000. Ini tanajush juga, najash. Tidak boleh. Lihat ikhwan kita, saudara kita jualan parfum, yang dia bilang ini parfum umrah, karena dibawa oleh jamaah umrah. Dia jualan parfum haji.
Gak mau kalah ya, parfum haji dibawa oleh jamaah haji. Umrah cuma 3 jam, haji sampai 2 minggu katanya. Bahkan harganya pun lebih murah. Niatnya untuk menjatuhkan saudaranya. Itu najas juga. Waliyadzubillah. Dan jangan saling tanajush ya. Jangan saling menyakiti dalam hal jual beli. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Jangan juga mengajak orang untuk membenci yang lain. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Sama-sama jenggotan, sama-sama pecian, sama-sama jubahan, putih lagi, cingkrang lagi. Pas ketemu gak mau salam. Ketika ditanya kenapa? Kita beda radio mas. Lah emang situ radionya apa? RRI, Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kalau kita apa? El Sinta. Ya Allah, gara-gara RRI sama El Sinta gak mau salaman, gak mau saling senyum. Waliyadzubillah. Jangan saling membelakangi. Jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din, dan jangan menjual di atas jualan saudaranya. Jangan merusak usaha jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Perhatikan kata Rasulullah, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan bersaudara karena Allah itu indah jemaah, nikmat. Bahkan kita lebih kangen kepada teman-teman, kawan-kawan yang kita bersaudara karena Allah ketimbang kita bersaudara karena urusan dunia. Bahkan banyak kejadian orang yang bersaudara, berteman karena urusan dunia itu pengennya cepat-cepat selesai urusan dunianya. Pengen cepat pisah, kan gitu. Pengen cepat masing-masing lagi. Tapi kalau bersaudara karena Allah Azza wa Jalla, nikmatnya betul-betul indah. Kita sangat merindukan teman-teman yang soleh yang mau berkumpul dengan kita karena Allah Azza wa Jalla. Yang kalau kita punya kelebihan, kita tidak dipuji berlebihan. Yang kalau kita punya kekurangan, kita dinasehati dengan penuh sopan santun. Subhanallah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhduluhu, tidak boleh menelantarkannya atau tidak boleh menghinakannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh mendustakannya, tidak boleh menyakitinya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya, merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, Nabi mengisyaratkan tangan ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Di dalam hati. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat buruk, telah berbuat jahat, an yahqira akhahul muslim, ketika dia menghinakan saudaranya, ketika dia menelantarkan saudaranya. Kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatan dirinya. Artinya harta benda, darah, dan kehormatan diri dan nama baik ini harus dijaga dan dilindungi. Tidak boleh dirampas, tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu dan dizalimi. Allahu Akbar. Jadi jelas jamaah rahimakumullah bahwa yang memerintahkan kita agar jauh dari hasad sejauh-jauhnya adalah wahyu ilahi. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk menjauh dari hasad. Dan ini kan metode belajar kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar, yang baik kita kenali, kita pelajari untuk diamalkan. Yang batil, yang salah, yang buruk kita kenali untuk ditinggalkan. Sebagaimana konsep belajarnya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa as'aluhu anisyarr. Tetapi aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Apa alasannya? Makhafatan an yudrikani. Aku takut keburukan itu menimpa diriku. Allahu Akbar. Jadi harus balance ya, harus tawassut, harus seimbang dan pertengahan dalam belajar itu. Akhlak mulia kita pelajari untuk kita amalkan, akhlak tercela kita kenali,
kita bahas untuk kita menjauhinya. Dan di malam hari ini kita telah membahas tentang betapa bahayanya dan sangat-sangat memudaratkan sifat hasad itu, penyakit hasad itu. Maka sekali lagi, hasad itu harus dilawan, dibantah, ditolak, bukan diikuti, bukan diluapkan. Barakallahu fikum. Dan ternyata dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih telah disebutkan dengan sempurna petunjuk bagaimana agar kita terjauh dari sifat hasad. Bagaimana agar kita bisa terhindar dari dampak jelek orang-orang yang hasad. Agar kita tidak terkena hasad dari orang lain dan agar kita tidak hasad kepada orang lain. Ini kalau kita sebutkan ada belasan cara. Tapi kita sebutkan secara singkat saja. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan hasad itu atau jauhi hasad itu dengan tawakal. Allah berfirman di surah At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah yang menolongnya, Allah yang melindunginya, Allah yang membantunya. Ini yang pertama, tawakal kepada Allah dengan benar. Tawakal itu adalah tafwidul amri ilallah ba'da badlis sabab. Kita serahkan urusan kepada Allah sambil kita melakukan sebab-sebab real yang nyata. Usaha ikhtiar yang real yang nyata. Baik kita ingin menghindar dari hasad atau ingin menghindar dari hasadnya orang lain terhadap kita. Bertawakallah kepada Allah dengan tawakal yang benar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Abu Hurairah tadi, ketika Nabi menyebutkan di awal jangan saling hasad dan disebutkan banyak larangan-larangan lainnya, Nabi mengingatkan 3 kali, takwa itu di hati, takwa itu di hati, takwa itu di hati. Artinya apa? Takwa juga bisa menyelamatkan kita dari penyakit hasad. Bertakwalah kepada Allah dengan benar. Di surah Al-Imran ayat 120 Allah berfirman, Al-Imran 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhita. Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sedikit pun mereka tidak akan bisa membahayakanmu. Mereka tidak akan bisa mencelakaimu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Jadi makar-makar orang jahat, kejahatan-kejahatan mereka-mereka yang merusak ya, yang zalim kepada kita, yang hasad kepada kita termasuk, tidak akan membahayakan kita sama sekali jika Allah menjaga kita. Dengan cara apa kita minta penjagaan dari Allah? Intasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa. Jadi sabar dan takwa ini dijaga. Kemudian yang ketiga, ahibati fillah rahimakumullah, untuk menjauh dari hasad, baik yang muncul dari diri kita ataupun yang muncul dari orang lain, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan perbuatan hasad ataupun kejahatan orang yang hasad. Langsung minta perlindungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita sebutkan tadi di surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Di antara lanjutannya, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah Rabbil Falaq dari keburukan dan kejahatan orang yang hasad ketika dia mendengki, ketika dia hasad kepada kita. Disebutkan hadis oleh At-Tirmidzi rahimallahu taala dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib dari ayahnya, yakni Abdullah bin Khubaib. Abdullah bin Khubaib ini bercerita, kami pernah keluar pada malam yang hujan dan ketika itu sangat gelap. Kami meminta Rasulullah agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau. Kemudian beliau berkata, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apapun.
Kata beliau, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apapun. Kata Nabi ketiga kalinya, ucapkanlah. Kemudian kata Abdullah bin Khubayb, aku pun bertanya, apa yang harus aku ucapkan? Ya Rasulullah. Ia menjawab, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Ucapkanlah olehmu qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 1 surat sampai selesai, dan al-muawwidzatain 2 surat yang menjadi sebab turunnya perlindungan dari Allah, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Dibaca 2 surat ini sampai selesai. Hina tumsi wa tusbihu, dibaca di sore hari dan di pagi hari, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, di sore dan di pagi hari. Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu, termasuk akan menjadi sebab Allah melindungimu dari segala mara bahaya dan keburukan. Ini yang ketiga jemaah. Minta perlindungan langsung kepada Allah, baik dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu birabbil falaq minasyarri hasidin idza hasad, atau dibaca tadi 3 ayat sempurna. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas terkhusus menjadi zikir pagi dan petang, dibaca masing-masing 3 kali. Yang keempat jamaah rahimakumullah, jangan pernah memberitahu orang yang hasad tentang nikmat yang kita miliki. Sudah tahu orang itu pendengki, jangan kita pancing-pancing. Jangan memancing di air keruh. Sudah tahu dia ini orangnya pendengki, bermasalah lisannya, bermasalah otak dan pikirannya. Jangan kita pancing-pancing. Akhi, lihat. Apa itu? Kunci mobil baru. Kunci mobil baru diperlihatkan. Padahal dia cuma megang kuncinya doang ya. Mobilnya entah kemana. Akhirnya dihasadi. Sudah tahu kawannya tukang hasad atau gampang hasad, mudah terpancing dengan hasad, dia malah mancing-mancing. Nah ini ya, kalau kita tahu pihak lain itu pendengki, entah itu kerabat, tetangga, keluarga, kawan atau siapapun, yarhamukallah, jangan dipancing-pancing. Sembunyikan nikmat kita. Cukuplah kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pamer. Enggak usah pamer. Di antaranya di zaman sekarang banyak orang memamerkan harta bendanya atau nikmat-nikmatnya itu di media sosial. Dan mayoritas yang melihat itu mereka mengundang datangnya penyakit ain. Mayoritas yang melihat tidak terlepas dari serangan penyakit hasad. Makanya nggak aneh banyak cerita anak kecil, bayi gampang sakit. Kenapa? Ya tiap waktu difoto ya oleh orang tuanya, disebarkan fotonya di media sosial dengan caption lucu, imut-imut kan gitu. Unyu-unyu kan gitu. Setelah unyu-unyu, amit-amit jadinya. Sakit-sakitan. Karena tidak semua orang yang melihat itu menganggap lucu. Tidak semua orang yang melihat itu senang dan suka seperti kita. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu sesuatu atau tujuan yang tidak mungkin dicapai. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Sedangkan ridho Allah itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Fa adrik ma la yutrak wa truk ma la yudrak. Maka kejarlah, gapailah dan capailah ridho Allah yang tidak boleh ditinggalkan, dan tinggalkan ridho manusia yang tidak mungkin dicapai. Kita nggak bisa membuat ini jamaah Masjid Al-Barkah senang sama kita semuanya, nggak bisa. Apalagi manusia se-Bandung, manusia se-Indonesia, manusia semuka bumi, nggak bisa. Sebaik apapun kita, sebenar apapun kita, orang yang nggak suka sama kita pasti ada. Ini jamaah rahimakumullah. Maka jangan mancing-mancing, ya. Jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmat yang kita miliki. Coba kita ambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub ya kepada putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Di surah Yusuf ayat kelima disebutkan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Qala,
kata Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf, "Ya bunayya, wahai putraku, la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan tentang mimpimu yang engkau lihat ya, ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida." Karena khawatir kemudian mereka akan berbuat makar kepadamu dengan makar yang berbahaya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu untuk manusia merupakan musuh yang nyata. Jelas-jelas musuh ya untuk manusia setan itu. Lihat, Nabi Ya'qub berpesan kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf melihat mimpi. Apa mimpinya? Lihat di ayat-ayat sebelumnya, di awal-awal surat Yusuf. Melihat bintang, bulan, matahari bersujud kepada Nabi Yusuf. Kata Nabi Ya'qub, jangan dikisahkan mimpimu itu kepada ikhwatik, kepada saudara-saudaramu, kakak-kakakmu. Jangan disebutkan. Karena Nabi Ya'qub tahu, ini kakak-kakaknya akhlaknya enggak benar. Tukang hasad, jahat dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, ketika Nabi menceritakan tentang mimpi baik dan mimpi buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ru'yal hasanatu minallah." Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibb. Maka kalau seseorang melihat mimpi yang baik-baik, yang indah-indah, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang juga menyukainya. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadz billah min syarriha. Dan kalau dia melihat mimpi yang tidak dia sukai, mimpi buruk, maka segera minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya, wa min syarri syaitan, dan juga berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejahatan setan. Wal yatful thalathan, dan hendaknya dia bertafal, meludah ringan sebanyak 3 kali. Wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurrah. Dan jangan pernah menceritakan mimpi buruk itu kepada seseorang pun, karena itu tidak akan memudaratkan orang tadi atau siapapun. Lihat, Nabi memberikan langkah adab yang mulia kepada kita. Kalau kita mimpi, kalau mimpinya baik, 2 pilihannya. Dipendam sendiri atau diceritakan kepada orang lain, yang penting orang itu selaras dengan kita. Pas kita cerita, dia mendoakan kebaikan, dia mendoakan berkah untuk kita, penjagaan Allah untuk kita, bukan malah nyinyir kita, bukan malah membuli kita. Ini mimpi baik, bisa dipendam, bisa diceritakan. Lihat situasi kondisi. Tetapi untuk mimpi yang buruk, Nabi menegaskan, jangan diceritakan kepada seseorang pun. Tidak ada pilihan. Hanya satu di sini langkahnya, jangan diceritakan kepada seseorang pun. Makanya ini jamaah rahimakumullah, jangan mancing-mancing tukang hasad. Yang kelima, jangan ambil pusing dengan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka tukang hasad, tapi sibukkanlah diri kita untuk mengurusi urusan-urusan kita, memperbaiki apa-apa yang kurang dalam diri kita. Jangan banyak memikirkan orang lain. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala secara ringkas, jika ada yang hasad kepada kita, tidak usah kita pedulikan dia. Tidak perlu takut, dan hati kita tidak perlu memikirkannya. Itu nasihat dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Apalagi kalau hidup ngikutin komentar orang. Wah, sama kita dengan ayah yang membawa seekor keledai bersama putranya. Gak beres-beres ceritanya. Ya kan? Masih ingat kisahnya? Berjalan ayah dan putranya menuntun seekor keledai. Diomong sama orang, dasar ayah dan anak yang bodoh. Punya keledai tidak dinaiki. Akhirnya dinaiki oleh dua-duanya, ayah naik, putra naik. Diomong juga sama orang, dasar ayah dan anak yang biadab, kan gitu. Tidak berperi
kekeledaian, bukan kemanusiaan. Kan ini sedang menyakiti keledai, tidak berperi kekeledaian. Masa keledai kecil dinaiki 2 orang? Akhirnya sang ayah turun, anak yang naik, diomong sama orang, dasar anak durhaka. Dibalik sekarang, ayah yang naik, anak yang di bawah berjalan kaki, dasar ayah durhaka. Kan gitu, nggak beres-beres. Terus dibolak-balik, nggak beres-beres. Begitupun menghadapi tukang hasad, nggak perlu difikirkan. Yang penting kita tidak zalim kepada mereka, yang penting kita tidak menyakiti dan mengganggu mereka. Yang penting kita on the track, di atas jalan kebenaran. Kita sibuk mempelajari tauhid dan sunnah, mengamalkan tauhid dan sunnah. Kita sibuk mengurusi diri sendiri dan memperbaiki diri bersama keluarga. Selesai. Ini yang kelima. Yang keenam, jamaah rahimakumullah, sering-seringlah menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Sibukkan hati ini untuk cinta, takut, berharap kepada Allah. Perbanyak taubat, persering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang ikhlas, penuh cinta, harap, takut kepada Allah, dengan penuh taubat dan istighfar kepada Allah, kita akan terjauh dari sifat hasad dan dari hasadnya manusia kepada kita. Ingat Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 99 sampai ayat yang ke-100. An-Nahl 99 sampai ke 100. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat, setan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan hanya akan bisa menguasai orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin, sebagai ikutan, ya, dan orang-orang yang musyrikin, pelaku kesyirikan. Jadi kita perbanyak menghidupkan hati kita dengan ibadah-ibadah hati, ibadah-ibadah batin. Istighfar, taubat, ikhlas, ya, menghadap Allah Azza wa Jalla. Perbanyak munajat, rukun-rukun ibadah yang 3 itu harus kita jaga, harus kita seimbangkan. Ya cintanya mahabbah, ya harapnya roja, ya takutnya khauf, semua harus kita seimbangkan, kita jaga. Yang ke-7, jamaah rahimakumullah, sabarlah dan tabahlah dalam menghadapi orang yang hasad kepada kita. Jangan kemudian kita menjadi orang yang rapuh, jangan menjadi orang yang kalah, tetapi sabar dan tegarlah menghadapinya. Di surah Al-Hajj ayat ke-60 Allah berfirman, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih, thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allahu innallaha la'afuwun ghafur." Demikianlah, dan siapa saja membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kata para ulama tafsir tentang ayat ini, andai ada orang dizalimi dan dia balas dengan yang setimpal, itu Allah akan menolong orang tersebut selama dia tidak melampaui batas. Dipukul sekali, dia balas pukulan sekali, dia masih akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau melampaui batas, dipukul sekali, dia pukul 3 kali. Jelas yang seperti ini jauh dari pertolongan Allah. Lihat, yang membalas dengan setimpal saja masih akan ditolong oleh Allah. Apalagi yang tidak membalas sama sekali. Dihina, diejek, direndahkan, dicaci maki, dia tidak membalas. Dituduh, digibahi, macam-macam, ya. Ditujukan keburukan kepada dia, dia tidak membalas. Maka orang seperti ini lebih berhak untuk ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi sabar dan tegarlah menghadapi tukang hasad, tukang iri, ya. Mereka-mereka yang pendengki, sabar, sabar dan sabar. Dan subhanallah, kami mendapati banyak pelajaran dan nasihat dari para kawan, dari para guru kami. Terlebih asatidah yang lebih dahulu mereka berdakwah di tanah air ini. Di antara yang mereka nasihatkan adalah sabar menghadapi orang-orang yang jahil atau orang-orang yang menikam kita, orang-orang yang jahat kepada kita. Dan ternyata hampir semua asatid yang ana temui, ustaz-ustaz yang lebih sepuh dan lebih banyak pengalaman dakwahnya daripada kita, mereka hampir semuanya mengalami peristiwa dijahati orang,
ditikam dari belakang, dihasadi, dituduh, digibahi dan macam-macam. Sehingga mereka mengambil pelajaran, sabar menghadapi mereka dan gak usah difikirkan. Yang penting kita terus berada di atas kebenaran, yang kalaupun kita salah, kita kurang, segera memperbaiki, segera berbenah diri. Subhanallah. Maka ini jamaah rahimakumullah, ujian pasti akan datang. Tinggal kita hadapi dengan sabar dan tabah. Yang kedelapan, jadi kalau ada orang hasad, jangan dibalas hasad, gak beres-beres nantinya. Muncul orang diemah, ulah sarwana. Tong sami-sami. Jangan sama aja gitu. Tapi berbuat baiklah kepada mereka orang yang hasad kepada kita. Silakan baca Fussilat ayat 34, 35 dan 36. Ini kalau kita baca lumayan ya. Ayat-ayatnya banyak. Dan juga baca Al-Qasas ayat 54. Al-Qasas 54. Al-Muhim, Nabi mengajarkan kepada kita air tuba itu dibalas dengan air susu. Keburukan itu harus kita balas dengan kebaikan. Itu prinsip yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dan umatnya radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana ketika Rasulullah disakiti dan dizalimi oleh kaumnya di perang Uhud. Teman-teman masih ingat kisah perang Uhud? Nabi terluka tidak di sana? Terluka sampai ada gigi beliau yang patah, yang copot. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kemudian marah-marah? Mendoakan laknat, mendoakan keburukan, mendoakan bahaya, bencana dan seterusnya? Lah, tidak. Tetapi Nabi mendoakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ampuni mereka ya Allah. Didoakan ampunan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini kita bisa menarik kesimpulan, kata para ulama, boleh mendoakan ampunan bagi orang-orang di luar Islam jika mereka masih hidup. Masih hidup, boleh kita doakan ampunan. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan atau jembatan mereka dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau mereka sudah mati, kafir mati, musyrik mati, mati jelas di atas kekufuran, kesyirikan, tidak boleh kita doakan apapun. Tidak boleh kita doakan istighfar, ampunan untuk mereka, tidak boleh kita doakan surga untuk mereka, bahkan kalimat RIP saja tidak boleh kita ucapkan. Tahu RIP? RIP ya, RIP. RIP itu RIP, sama saja. Pertanyaan anak, tahu RIP? Tahu. Bukan RP. Kalau RP gitu kita semua tahu ya, RP. RIP. Apa artinya? Rest in peace. Ada yang bilang rest in paradise. Ini nggak boleh kita sebutkan kepada non muslim yang mati di atas kekufuran, nggak boleh. Nabi Ibrahim dilarang mendoakan ampunan untuk ayahnya yang mati kafir. Nabi Muhammad juga bahkan dilarang mendoakan ampunan untuk Abu Thalib, pamannya yang mati kafir. Tapi kalau mereka masih hidup, boleh kita doakan. Begitupun ketika Nabi ditolak dakwahnya di Taif oleh Bani Thaqif, bahkan diusir dan dilempari bebatuan oleh anak-anak kecil, bahkan sampai kaki beliau terluka. Ketika ada malaikat gunung menimpakan gunung kepada mereka sebagai hukuman dan azab, kata Rasulullah, lah, tidak perlu. Fa inni arjullah, justru aku berharap kepada Allah, an yukhrija min aslabihim qauman ya'budunallaha wa la yusyrikuuna bihi syai'an. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang punggung mereka, anak cucu keturunan mereka, kaum atau orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, ahli tauhid, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Makanya wajar sekarang, sampai sekarang Taif itu menjadi kota ulama. Subhanallah, sampai sekarang. Bahkan di masa libur musim panas misalkan, di Saudi itu biasanya kalau musim panas liburnya bisa sampai 3 bulan. Itu studi di kampus libur semua. Bahkan majelis-majelis ilmu juga banyak yang libur. Kalau kita mungkin senang ya, kita berharap ada musim panas itu di sini.
3 bulan libur. Tapi subhanallah ketika di Riyadh libur, di Makkah Madinah banyak yang libur ya, majelis-majelis halaqah-halaqah ilmu, di Taif justru semakin ramai. Di masa libur itu Taif banyak masjid-masjid yang mengadakan daurah 2 pekan, daurah 1 bulan, bahkan ulama-ulama kibar diundang di sana, subhanallah. Sampai sekarang terjaga ya suasana keilmuan di kota Taif. Ini yang keberapa tadi? Yang ke-8. Berbuat baiklah kepada orang yang hasad. Termasuk maafkan mereka. Maafkan mereka. Kalau kita ambil pelajaran dari doa tadi, kata Nabi, ya Allah ampuni mereka karena mereka tidak tahu kisah di perang Uhud. Minimal ada 4 pelajaran kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari doa ini. Yang pertama, memaafkan. Kita harus memaafkan orang yang salah. Dan ingat ketika kita memaafkan, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu balasannya. Yang kedua, mintakan ampunan bagi orang yang berbuat zalim. Jadi jangan dibuli, jangan didoakan kehancuran, tetapi doakan ampunan untuk mereka yang zalim kepada kita. Yang ketiga, berikan uzur kepada mereka, apalagi mereka tidak tahu. Kasih 1000 uzur bahkan lebih. Yang keempat, dari sini kita bisa belajar bahwa para nabi itu begitu sangat sayang dan simpati kepada kaumnya. Walaupun kaumnya salah, tetap diakui sebagai kaumnya. Bahkan sampai di akhirat, ingat kisah tentang telaga Nabi? Ada orang-orang yang terusir dari telaga Haud. Itu Nabi masih mengakui ahli bid'ah, pelaku bid'ah yang gandrung dengan bid'ah itu sebagai umatnya. Ya kan? Nabi mengatakan, mereka itu umatku ya Allah. Nabi kenal mereka, mereka kenal Nabi. Sampai di akhirat pun diakui. Tetapi hila bainahum, dihalangi antara mereka. Orang-orang ahli bidah ini, pelaku kebid'ahan ini tidak bisa mendekat ke telaga Nabi. Dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka bikin, apa yang mereka lakukan dari perbuatan yang diada-adakan dalam agama setelah engkau tidak ada. Perkara-perkara baru dalam agama mereka bikin dan engkau tidak tahu. Setelah diberitahu seperti itu, Nabi mengatakan fasuhqan suhqan liman baddala ba'di. Maka menjauhlah dariku, menjauhlah dari telagaku siapa saja yang berani merubah agamaku setelah aku tidak ada. Tapi lihat kasih sayang Nabi, sampai akhirat pun orang-orang yang salah diakui sebagai umatnya walaupun pada akhirnya mereka terusir. Yang ke-9, jamaah rahimakumullah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Ini sudah kita singgung tadi ya, masalah mengikhlaskan hati dan niat, tetapi di poin ke-9 ini kita tegaskan lagi, tobatlah kita dari dosa-dosa kita. Karena bisa jadi hasadnya orang itu karena sebab dosa kita juga. Ingat kata para ulama yang ana ingat, Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam, seorang ulama besar yang masih hidup sampai sekarang di Yaman, di Ma'bar, hafidhahullah. Beliau mengatakan, menukil ucapan para ulama juga, Allahu yu'amiluka kama tu'amilu ibadahu. Allah akan bersikap kepadamu sebagaimana engkau bersikap kepada hamba-hambanya. Jadi jangan mimpi kita mendapatkan kebaikan kalau kita bukan orang baik. Jangan mimpi urusan kita dipermudah kalau kita suka mempersulit. Dan seterusnya. Allah akan bersikap kepada kita sebagaimana kita bersikap kepada hamba-hambanya. Makanya ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Ada balasan sesuai dengan amal perbuatan. Bisa jadi orang hasad kepada kita, dengki kepada kita, iri hati kepada kita gara-gara dosa-dosa kita juga. Maka perbanyak taubat kepada Allah, minta ampun untuk dosa-dosa kita yang banyak itu. Yang ke-10, jamaah rahimakumullah, orang yang hasad itu bisa diambil air bekas mandinya yang kemudian dipakai untuk menyiramkan
atau disiramkan air itu kepada orang yang terkena hasad. Ini berkaitan dengan ain. Karena kan ain itu ya dari hasad juga. Ain itu karena hasad dalam hati diluapkan oleh mata pandangan, jadilah ain. Gak senang lihat mobil temannya dipandang dengan hasad, dengan kedengkian, dengan pandangan jahat, akhirnya mobilnya rusak. Gak senang sama temannya, mungkin kegantengan, mungkin terlalu putih, mungkin terlalu lebat jenggotnya, sedangkan dia jenggotnya satu pun susah keluar gitu ya. Bertahun-tahun ditarik-tarik gak keluar juga itu jenggot ya. Akhirnya dia hasad, gara-gara jenggot. Temannya yang dihasadi ini kena ain. Kata Rasulullah atau petunjuk dari Rasulullah, kita bisa mengobati orang yang terkena ain karena hasad itu dengan disiramkan kepadanya air bekas mandi atau bekas bersuci orang yang hasad kepadanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, al-ainu haq. Penyakit ain dari mata itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu. Segala sesuatu terjadi dengan takdir, termasuk pula ain terjadi dengan takdir. Wa idza ustughsiltum faghsilu. Dan apabila kalian diminta untuk mandi karena telah memberi dampak ain, maka mandilah. Ini perintah Nabi. Kadang ada orang gak sadar dari hasadnya ke ain dan mencelakakan saudaranya. Kalau sudah diketahui dia penyebabnya dan dia diminta untuk mandi, maka mandilah. Airnya itu ditampung, kemudian disiramkan kepada orang yang terkena ain atau hasad. Ini salah satu cara pengobatan nabawi, mengusir ain atau akibat hasad. Dan ini pernah terjadi kepada para sahabat. Jadi ketika itu disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, ada sahabat yang qadarullah ketika dia mandi di sungai terbuka ya tubuhnya, bagian tubuhnya, dan terlihat oleh sahabat yang lain. Dan yang melihat ini terkagum-kagum. Seumur hidup, kalau bahasa kita, seumur hidup aku baru melihat kulit yang sangat indah. Ternyata pujian ini malah menjadi ain bagi kawannya yang dipuji. Jadi ain itu bisa gara-gara hasad, kedengkian hati, juga bisa gara-gara pujian yang berlebihan. Bisa jadi ain dua-duanya. Qadarullah terkena ain ya orang ini. Pulang dari tempat sana ke rumahnya dia panas, dia demam. Diceritakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke telinga Nabi kabar bahwa tadi dia ini sudah dipuji oleh saudaranya. Ini kata Rasulullah, mandilah engkau dan airnya tampung, kemudian guyurkan kepada orang tersebut atau saudaramu tersebut. Biidznillah setelah itu sembuh. Ini juga menguatkan bahwa mengusir penyakit ain atau hasad bisa dengan menyiramkan air bekas mandi si pendengki. Barakallahu fikum. Bisa karena hasad, bisa karena pujian yang berlebihan. Mungkin kalau ainnya karena hasad ini kita agak sulit ya minta bantuannya. Kenapa? Karena orang yang dengki pasti seneng gitu. Rasain lu kan gitu. Tapi kalau ain gara-gara pujian yang berlebihan mungkin lebih mudah. Mungkin lebih mudah untuk kita minta pertolongan orang yang menjadi penyebab ain tadi. Karena biasanya orang yang memuji berlebihan tidak bermaksud jahat kan gitu. Itu yang ke-10. Yang ke-11, bisa kita melakukan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i. Intinya ruqyah itu adalah baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah, 30 juz, 60 hizb, itu semua modal untuk kita meruqyah. Boleh kita ruqyah diri sendiri atau kita dibantu diruqyah oleh orang lain. Yang penting tawakal kita sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ruqyah ini juga bisa menyelamatkan kita dari penyakit hasad dan dampak hasad. Yang ke-12, dan ini mungkin terakhir di malam hari ini ya, agar tidak terlalu panjang. Jagalah iman yang benar dan tauhid yang kuat. Iman yang benar dan tauhid yang kuat ini akan membentengi kita dari buruknya hasad, dari bahaya-bahaya akibat hasad.
Makanya belajar akidah, belajar tauhid, belajar tentang keimanan itu terus menerus. Setiap hari, belajarnya setiap hari, mengamalkannya juga setiap hari. Jangan pernah menganggap remeh kajian tauhid. Jangan pernah menganggap remeh kajian akidah. Jangan pernah menganggap remeh halaqah yang membahas tentang keimanan. Justru kita harus semakin semangat ya untuk kita menguatkan iman dan tauhid kita. Dan kata para ulama, kita boleh iri hati melihat saudara kita yang punya kelebihan dalam dua hal. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang sahih ya. Dan ana yakin teman-teman sering mendengar hadisnya. Hadis tentang ghibthah. Kalau hasad itu kan terlarang, kalau ghibthah ini boleh. Kesamaannya hasad dan ghibthah ada pada iri hati. Merasa iri. Kenapa orang lain punya saya tidak? Itu kesamaannya. Perbedaannya, kalau hasad ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain, itu hasad. Pokoknya harus hilang. Saya nggak terima kalau dia masih merasakan nikmat itu. Tapi kalau ghibthah tidak ada perasaan dan sikap seperti itu. Ghibthah bahkan tetap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, semoga dia dijaga dalam nikmat tersebut. Ini ghibthah. Tidak ada keinginan untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Makanya hasad haram ya, terlarang, sedangkan ghibthah boleh. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ghibthah untuk dua perkara. Pertama, kepada orang yang dia diberi harta benda dan dengan harta bendanya dia berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita melihat orang yang kaya raya, orang beruang, orang tapi beruang gimana? Beruang maksudnya, banyak duitnya. Kemudian kepikiran, wah pengen seperti fulan. Banyak fulus, nanti saya renovasi ini Masjid Al-Barakah. Jadi 5 tingkat. Masya Allah. Boleh tidak? Boleh, ini ghibthah namanya. Saya pengen kaya raya seperti fulan. Nanti ustadz-ustadz saya kasih mobil satu-satu. Kasih istri satu-satu. Kasih mahar satu-satu. Boleh tidak? Boleh, ghibthah namanya. Kemudian yang kedua, boleh ghibthah kepada orang yang dia diberi kelebihan ilmu syar'i, hafal Quran, fasih tajwidnya, faham agama, dan dia mengamalkan ilmu itu di jalan kebenaran. Ana iri melihat fulan, kenapa? Hafid Quran, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya merdu. Ana iri sama fulan, hafal hadis, bahkan sudah beres Sahih Bukhari, Sahih Muslim dihafal. Ana iri sama fulan, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin macam-macam ibadah. Ana ingin seperti itu. Tanpa dia menginginkan hilangnya nikmat atau kebaikan dari saudaranya tersebut. Ini ghibthah yang diperbolehkan. Ini ghibthah namanya. Oleh karenanya tadi, belasan hal yang kita sebutkan harus kita fahami dan kita jaga. Terakhir, jamaah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah ta'ala wa hafidhah, ada 8 sebab yang bisa menyebabkan terjadinya hasad atau kedengkian. Artinya sebab-sebab ini harus kita jauhi. Pertama, permusuhan dan kebencian. Itu menyebabkan hasad terjadi. Jadi jauhi permusuhan, jauhi saling benci. Jagalah ukhuwah, jagalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala dan saling cintalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebabnya adalah cinta dunia. Cinta dunia. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan cinta jabatan, haus kekuasaan, haus ya, jabatan dan kedudukan, itu lebih parah. Makanya orang-orang kalau mengejar kursi jabatan itu, kekuasaan itu kan saling sikut. Bahkan tidak sedikit yang saling bunuh. Na'udzubillah. Cinta dunia, hati-hati. Artinya kita jangan tertipu dengan dunia. Kita mengambil dunia tetapi sesuai kebutuhan kita untuk sampai ke akhirat. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan lupa akhirat. Karena cinta dunia bisa menjadikan hasad terjadi. Yang ketiga, bakhil atau pelit. Tidak mau berbagi kepada orang lain. Tidak mau berbagi kebaikan. Entah harta benda, entah ilmu, entah
tenaga, entah apapun itu manfaat untuk orang lain. Pelit dia untuk berbagi. Ini pun bisa menyebabkan terjadinya hasad. Yang keempat, dha'ful iman, lemahnya iman. Lemah iman juga akan menyebabkan hasad terjadi. Maka kuatkan keimanan. Dengan apa? Dengan terus belajar, bermajelis ilmu, ya, dengan terus beramal soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, para guru yang soleh dan seterusnya. Kuatkan iman kita. Yang kelima, al-kibr, kesombongan. Kesombongan juga akan menyebabkan hasad terjadi. Merasa diri lebih, merasa diri punya ini dan itu, yang lain tidak, yang lain rendah, yang lain di bawah. Ini menyebabkan hasad terjadi. Maka jauhi kesombongan dan pegang erat tawadhu, kerendahan hati. Yang keenam, sebabnya adalah tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Pokoknya dia ingin di atas terus, ingin menang terus. Ada yang lebih hafal Quran dari dia nggak terima. Ada yang lebih pintar dari dia nggak terima. Tidak ingin dikalahkan, inginnya menang terus. Ini egois namanya. Ini pun bisa menyebabkan hasad terjadi. Justru seharusnya kita mengalah kepada saudara-saudara kita. Posisi benar saja kita mengalah, apalagi posisi salah, kan gitu. Kita menjadi orang yang punya saja mengalah, apalagi nggak punya, kan gitu. Yang ketujuh, penyebabnya adalah takut disaingi. Masalah rezeki misalkan, takut disaingi, nanti nggak laku dagangannya, nanti kurang konsumen atau pembelinya, akhirnya dia hasad. Padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, jatah masing-masingnya. Termasuk di dunia dakwah juga, hati-hati. Tidak sedikit penuntut ilmu atau bahkan guru-guru, ustaz-ustaz, syekh-syekh yang menyebarkan ilmu dan dakwah takut disaingi. Akhirnya apa? Terjadi hasad. Dan tadi hasad menghilangkan banyak kebaikan. Na'udzubillah. Yang kedelapan, terakhir, takut dihina oleh orang lain. Takut diejek, dicaci maki oleh orang lain. Akhirnya dia yang lebih dahulu menghina atau mencaci maki pihak lain. Hasad terjadi di sini. Na'udzubillah. Dan yang pasti jamaah rahimakumullah, jangan sampai gara-gara hasad kita menjadi muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Ketika Nabi bertanya dalam hadis yang sahih kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang dia sudah kehabisan dinar, dirham dan harta benda. Dia bangkrut. Nabi menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang muflis, yang bangkrut dari kalangan umatku adalah